David, suaminya Pak. David itu bangkrut waktu dia mau nikah sama Amelia. Saya, Laura, dan Sari kadang suka mikir tentang ini. Dari awal ada yang gak beres sama David. Amelia juga ngerasain hal yang sama. Amel mau nikah sama David itu cuma karena tekanan keluarga. Amel suka curhat sama Sari dan Laura kalau David itu hanya manfaatin Amelia. Karena Amelia dari keluarga yang berada. Ini yang saya nggak ngerti. Kalau memang Amelia cinta sama kamu, kenapa dia mau menikah dengan David? Sebenarnya saya sama Amel udah mutusin untuk tinggal di Amerika Barat. Tapi tiba-tiba ada berita nggak enak dari Adinda. Amel yang mutusin untuk gak jadi berangkat. Dia tetap tinggal dan bantu masalahnya Adinda sampai beres. Amel itu sangat sayang sama Adinda. Dia nyuruh saya berangkat duluan. Udah lama, Amel nyamperin saya ke Amerika. I can't pick you up. I promised you I would come. Dia datang. Tapi dia nggak sama seperti Amel yang saya kenal. Wait, is everything okay at home? Aku datang ke sini buat spend time sama kamu, bukan buat ngomongin rumah. Setiap saya tanya tentang keluarganya, dia nggak pernah mau jawab. Awalnya saya mikir, mungkin dia kangen banget sama saya. Makanya dia gak mau ngomongin hal yang bisa merusak suasana. Seiring berjalannya waktu, saya berharap Amel bisa berubah lebih baik. Tapi saya salah. Berubah. Jauh lebih pendiam. Amelia. Suatu malam, terus saya pulang ke apartemen. Amelia nggak ada. Mel, where are you? Saya sangat terpukul waktu itu. Sampai akhirnya, saya terima email dari Sari. Sari ngirimin undangan pernikahan David sama Amelia. Cerita kami selesai. Tanpa penjelasan apapun. Pak, waktu berkunjung sudah habis. Saya akan pantau David. Kita bisa mulai dari situ.
Sebaiknya kamu hati-hati di dalam. Gimana? Udah dapat kabar terbaru dari Jenny? Mbak Dita tahu kan, kalau saya ini pengacaranya Jenny? Tahu? Terus kenapa kalian tidak memberikan informasi apapun tentang klien saya? Buktinya, klien saya dipindahkan ke penjara ini dan nggak ada yang ngasih tahu. Maaf, keputusannya memang sangat mendadak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Iya, enggak apa-apa. Boleh? Ini ayah kamu kan? Saya ingat ini. Ayah kamu selalu mencatat semuanya di sini. Hal sekecil apapun nggak pernah luput dari pandangannya. Oke. Yap. Kamu tahu, Dita, ayah kamu itu penyidik yang hebat. Ya, tapi itu dulu. Kasus-kasus yang dia tangani mungkin sekarang sudah benar-benar selesai. Jurnal ayah saya ini mungkin memang gak ada hubungannya sama kasus ini sekarang. Tapi jurnal ini sangat berharga dan berarti bagi saya. Jurnal ini sangat menginspirasi saya untuk terus bekerja keras. Dulu sebelum beliau meninggal, kami bercita-cita ingin menyelesaikan sebuah kasus bersama-sama. Oh iya Pak, tunggu sebentar. Ya. Sebentar. Bapak tolong lihat ini. Oh. Mungkin bisa dipakai untuk kasus ini. Pak, tapi gimana kalau ada orang yang baca ini dan pakai ini untuk menjerat Jenny? Dita, untuk menyelesaikan suatu kasus, kita nggak bisa cuma dengan berasumsi. Kita harus benar-benar dapat buktinya. Ya? Nah, sampai sekarang semua bukti mengarah pada Jenny sebagai pelakunya. Ya, gimana kondisi ayah? Ya, lumayan agak mendingan. Ini hanya mungkin gara-gara stres. Ya, kita akan lewatin ini sama-sama ya. Ayah harus tetap kuat. Yang penting ayah sehat dulu. Kita kan juga nggak mau ayah kenapa-kenapa. Terima kasih, Dav.
Saya hanya teringat pada Amelia. Biasanya, kalau sedang sakit, Amelia selalu ada di sisi saya. Meskipun dia pembangkang, Amelia termasuk anak yang penurut. Dia bahkan bersedia menuruti permintaanku untuk menikah dengan kamu, David. Ya aku ini kan sama kayak Amelia. Anak ayah juga. Ya sekarang perannya Amelia, aku yang akan gantiin. Kamu benar. Saya harus jaga kesehatan saya. Biar bagaimana, bisnis saya perlu perhatian. Iya, ayah bener. Bisnis saya memang prioritas saya juga. Tapi yang penting ayah harus sehat dulu. Kalau ayah ngizinin dan emang mau memberi kuasa, aku juga bisa kok. Kalau harus mewakilin ayah di perusahaan untuk ngambil beberapa keputusan. Terima kasih, David. Kamu memang lebih dewasa dari Andre dan Adinda. Saya percaya kamu bisa diandalkan. Ya, maaf. Aku harus angkat teleponnya dulu. Sebentar, ya. Silakan. Halo? Kan saya udah bilang sama kamu kalau mau telepon itu SMS dulu. Kalau saya jawab baru bisa telepon. Iya. Saya pasti tepat waktu. Saya lagi ada urusan dulu, nanti saya telepon lagi. Interesting. Terus juga kata si Jenny. Tapi yang bikin heran, kok mau Pak Robert, seorang pengusaha sukses, menikahkan anaknya dengan David? Ibu, kan saya sudah bilang, anak ibu tidak mau dikunjungi oleh ibu. Maaf saya telat. Bisa tolong sekalian titip ini untuk Jenny? Bu, boleh minta waktunya sebentar? Ada apa, Pak? Sebelumnya saya minta maaf. Saya ingin bertanya, tapi ini ada hubungannya dengan kasus ini. Sebenarnya ibu tahu kalau anak ibu itu seorang lesbian. Dan dia pacaran sama Amelia.
Semua ini terjadi karena saya. Apa yang dialami sekarang ini, semua salah saya. Sebenarnya maksud ibu apa ya? Boleh saya ikut sama Bapak untuk ketemu Jenny? Boleh. Sebentar. Sebentar ya. Sari, Hasan, Ibu kamu bawain kamu ini. Jen, mama kamu datang jauh-jauh dari Bali ke sini cuma buat ketemu sama kamu loh. Mama kamu sekarang tinggal sama aku, Jen. Dan aku bisa lihat dia itu selalu mikirin kamu. Apapun yang terjadi di antara kalian, dia itu tetap ibu kamu. Aku mohon banget sama kamu. Kamu jangan terlalu keras sama ibu kamu ya. Apapun yang terjadi di antara kalian, dia itu tetap mama kamu dan dia sayang banget sama kamu. tahu kan ceritanya? Mama nggak pernah bisa terima aku. Dia selalu berusaha ngubah aku untuk jadi orang lain. Hidupku bisa lebih baik kalau aja dia bisa terima aku apa adanya. Situasi kamu sekarang itu sedang sulit. Kamu bisa mendapatkan bantuan dari siapapun. Masuk ibumu. Saya sarankan, jangan keraskan hati kamu dulu. Itu demi kebaikan kamu juga. Kamu jaga diri aja. Bagaimana kabar keluarga Bapak sekarang? Tidak ada satupun dari kami yang baik-baik saja sekarang. Kami lagi berusaha untuk melalui ini semua. Dan kesabaran kami seperti bergantung dengan seutas benang yang tipis. Kami cukup sengsara. Kami sekeluarga kangen sekali dengan Amelia. Dan saya sangat rindu sama istri saya. Apakah Bapak ada pesan untuk tersangka? Semoga kamu membusuk di neraka. David, kamu sebenarnya siapa?
Jenny kenapa? Tadi dia diserang, Pak, sama tahanan lain. Dia diserang saat dia sedang tidur. Tapi dia baik-baik aja kan? Iya, Pak. Bang, langsung tanya aja, Bang. Ayo. Kamu ini emang dasar ya? Kamu pikir kamu kepala mafia di sini? Tiap pendatang baru kamu pukulin. Kenapa kamu serang dia? Gua nggak suka sama pecun itu. Jaga omongan kamu. Terus kalau kamu nggak suka, kamu bisa bunuh orang gitu aja. Pakai ini. Seharusnya dia lawan gua dong. Jangan kayak ayam sayur gitu. Kamu mau sampai kapan kayak begini? Bawa dia! Ayo ikut mungkin! Ayo! Sakit anjing! Ayo! Ayo ikut! Hanya karena dia nggak suka, dia nyerang. Aneh. Gimana tangan Anda? Saya ngomong sama Anda. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Bapak tanpa pengacara saya di sini. Saya nanya baik-baik ya. Bawa saya kembali ke sel. Lihat tuh Bang. Sekarang apa-apa pengacara. Kesel saya Bang. Kamu cek lagi keamanan Jenny. Pak Iram. Sekali lagi. Saya barusan dapat telepon dari Jenny dari penjara. Ini gimana? Pak Iram bisa nggak sih menjamin keselamatan dia? Pak, nggak usah heboh. Biasa aja. Jenny itu anak baru di penjara. Yang lama nggak suka sama dia. Yang nyerang Jenny juga lagi diperiksa sekarang. Nggak usah heboh. Gimana nggak usah heboh? Pak, saya bukan orang baru di bidang hukum. Saya tahu ini bakal terjadi lagi. Saya tahu. Tapi mau ngomong apa lagi? Senjata tajam berhasil masuk dalam penjara. Senjata tajam. Daripada memojokkan Jenny, seharusnya saya bertanya, kok bisa senjata itu masuk dalam situ? Ini bukan soal penghuni baru. Jenny jadi target sekarang. Pak,
Di sana ada pihak LP dan sipir. Udah ya, udah. Jenny nggak bakal kenapa-napa. Ayo Bang. Pak Hasan. Saya berpikir yang sama seperti Pak Hasan. Saya berpikir kejadian yang menimpa Jenny memang tidak lazim. Mungkin memang benar. Jenny itu dipukulin karena dia baru masuk ke dalam penjara. Tapi sikat gigi yang dipakai sebagai senjata itu adalah sikat gigi baru. Memang aneh. Ya, biarpun mereka berpikir ini tidak aneh, tapi ini emang aneh. Penjara kan serba mahal, apalagi sikat gigi yang baru. Setuju. Berarti benar kan dugaan saya? Saya udah bicara dengan beberapa rekan pengacara saya. Dan mereka bilang, perempuan yang berusaha bunuh Jenny itu pembunuh bayaran. Dia berada di penjara seumur hidup. Jadi biarpun dia ketahuan, dia tidak rugi apa-apa. Tapi saya yakin ada yang bayar dia untuk bunuh Jenny. Maksud saya begini, Mbak Dita. Seandainya senior Mbak Dita itu lebih serius menangani kasus ini pasti udah selesai. Tapi sudahlah, saya udah gak mau bergantung pada kalian lagi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Maaf mengganggu, tapi saya punya surat resmi sebagai pengacaranya Jenny, klien saya, untuk dia segera dipindahkan ke tempat yang terpisah. Ya, anggap aja ini peringatan ringan. Tapi tentunya jika surat ini tidak digubris, maka saya akan menuntut Anda yang tidak bisa melindungi Jenny selama dia berada di sini. Saya ingatkan, Jenny belum disidang. Jadi, dia belum terbukti bersalah sampai detik ini. Tadi yang nyerang Jenny sudah saya tegur dengan keras, Pak. Saya jamin dia tidak akan berani lagi. Maaf, kalau boleh tahu, jaminannya apa ya? Begini, saya tahu orang yang ngusik Jenny kemarin itu pembunuh bayaran. Saya tahu semuanya, termasuk korban-korbannya dia, which is banyak. Yang saya pengen tahu, jaminannya apa? Kalau sampai Jenny diusik lagi? Atau sampai Jenny benar-benar dibunuh? Atau Mbak mau kehilangan pekerjaannya sebagai kepala penjara di sini karena gagal melindungi Jenny selama dia berada di sini? Oke, Pak. Saya akan tambah peraturan di dalam penjara supaya tahanan lebih aman. Silakan. Tiga empat, ayo ikut saya. 34, 34, cepat ikut saya. Cepat, jangan pakai lama. Pak Hasan, saya mau dibawa kemana, Pak? Jangan, tenang. Saya cuma minta kamu dipindahkan ke sel terpisah, biar kamu aman. Begini, Jen. Pelaku yang berusaha bunuh kamu itu pembunuh bayaran. Dia pasti sewa untuk kamu. Saya yakin ini ada hubungannya dengan kasus kamu dan Amelia. Tenang dulu. Tapi untuk sekarang ini, saya minta kamu sendirian di sel terpisah, biar kamu aman. Silakan. Pengacaranya benar.
Tugas kita adalah memastikan keamanannya di luar sana. Coba kamu telepon LP-nya. Ya, Bang. Halo, selamat siang. Saya Ilham dari kepolisian. Pak Dewa mau ngomong tentang keamanan Jenny di sana. Sudah diurus, Pak. Sudah dipindahkan ke sel tahanan yang terpisah, Pak. Sejak kapan? Tadi pagi, Pak. Tadi pengacaranya Pak Hasan datang ke sini. Dia mengancam mau menuntut kepala penjara karena mengabaikan keselamatan kliennya sebelum sidang dimulai. Oke, makasih. Masuk. Lapor, Pak. Saya baru saja dapat info kalau orang yang tadi menyerang Jenny itu sudah sering menyerang tahanan lainnya. Bahkan tahanan lainnya sempat masuk UGD, Pak. Saya juga dapat info tambahan kalau orang tersebut dibayar untuk melukai atau membunuh orang lain, Pak. Ngomong apa sih kamu? Bang, gimana kalau ternyata Jenny itu tidak bersalah? Gimana kalau memang ada orang yang sengaja ingin membunuh Jenny sebelum sidang? Pak, begini, saya curiga kita itu seperti digiring untuk menyimpulkan kalau Jenny yang bersalah, Pak. Ya itu emang dia yang melakukannya. Bang, Jenny itu amatiran, Bang. Dia ninggalin bukti setelah melakukan kesalahan. Dan kamu, analisa kamu itu juga amatiran. Kamu pulang aja sana, nonton film detektif di rumah. Gak usah kejauhan. Dengar baik-baik dulu. Dita, kamu lanjutkan saja penyelidikan kamu, ya. Makin banyak orang yang selidiki ini, lebih baik. Dan harusnya kita mendapatkan gambaran yang lebih akurat kalau banyak tim yang turun. Jadi kamu selidiki dari sudut pandang kamu, nanti kita bandingkan. Siap, Pak. Pemirsa, siang hari ini saya sudah bersama dengan seorang ayah yang baru saja kehilangan putri bungsunya. Kami sudah siap siaran, Pak. Iya. Don't be nervous, okay? You can do this. Luka yang begitu mendalam tentunya masih tersisa di dalam hati mereka. Dan tentunya kepergian sang istri dan juga sang putri ini begitu mengejutkan. Bukan saja bagi keluarganya, tapi bagi semua halayak. Saya yakin, hari ini, di acara ini, semua mata tertuju pada kasus ini. Selamat malam Pak Robert, selamat malam Pak David. Malam. Saya tahu Pak Robert masih merasa shock atas kejadian ini. Kehilangan seorang putri yang paling disayang sama Pak Robert dan sangat diandalkan. Boleh saya tahu, kira-kira Pak Robert ingin mengatakan sesuatu kepada kami? Ya. Amelia adalah putri bungsu kesayanganku. Anak yang begitu periang, lucu ketika masa kecilnya. Nih Pak, gado-gadonya Pak. Tapi setelah ibunya meninggal, dialah yang menyatukan kita semua. Ada wawancara lagi Pak? Dia begitu dewasa dan bijaksana. Saya sangat kehilangan dia. Saya sangat merindukan dia. Istriku yang tersayang. Pak David, saya yakin Pak David sangat terpukul atas kepergian sang istri. Ketika di rumah saya masih sering bayangin kalau dia datang. Pulang lalu memeluk saya. Menceritakan hari itu dia
saya nggak bisa ngebayangin hari-hari saya ke depannya nanti akan seperti apa meskipun pelaku itu udah diberikan hukuman yang setimpal sekalipun. Maaf, bisa diceritakan bagaimana dan seperti apa hubungan Amelia dengan Jenny Maharani? Perempuan itu, perempuan biadab. Dia sudah menghancurkan keluarga kami. Dia sudah menodai keluarga kami. Semoga saja dia membusuk di neraka sana atas apa perbuatannya terhadap putri kesayanganku. Perempuan biadab. Nah, kondisi kesehatan ayah masih lemah. Saya yakin dia pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Udah, ayah jangan emosi ya. Terima kasih, David. David ini mantu saya. Dia sangat kehilangan istrinya. Tapi dia tetap bisa tegar. Bahkan dia sekarang menjadi pilar bagi keluarga kami. Cuma ayah satu-satunya yang saya punya. Dan semoga kalau Amalia tahu ini dia senang di sana. Kalau menurut pendapat Bapak, gimana ya tentang suami Amelia ini? Bohong besar, palsu. Mereka mau kelihatan baik di mata masyarakat. Nah, apalagi dia nih, nih. Nah. Pura-pura jadi menantu yang baik, berbakti, sedih kalau saya pergi. Hah, palsu, acting dia. Masalahnya saya nggak punya cukup bukti. Saya kan pernah minta tolong seseorang. Halo, udah dapat informasi tentang dia? Oke. Ketemu di kafe biasa ya? Ya. Saya kesini mau bertanya soal Amelia. Saya punya beberapa pertanyaan buat kamu. Kamu bisa kasih tahu saya? Pada hari itu, di kafe, selain kalian berempat, selain teman kalian, ada tidak orang lain di sana? Jenny. Baik-baik aja? Toilet. Sipir. Silakan. Saya mau ke toilet. Ke toilet.